Halo Padawan, aku Anomali dan selamat datang di Jedi Library Indonesia. Hari ini kita bakal bahas Hutt Family, keluarga kriminal paling terkenal di semesta Star Wars. Bukti ini bisa kalian lihat saat Hutt Twins mencoba buat klaim tahta Jabba sebagai daimyo dari Tatooine yang udah diambil alih oleh Boba Fett di serialnya sendiri, yaitu Book of Boba Fett episode kedua dari film Star Wars Return of the Jedi. Juga terlihat ketika tim Luke hendak menyelamatkan Han Solo yang ditangkap oleh Jabba, serta Leia yang ditawan serta dijadikan budak. Di video ini kita bakal bahas karakteristik fisik keluarga Hutt, budaya ras Hutt, dan juga alasan mengapa mereka menjadi begitu terkenal sebagai keluarga kriminal di galaksi. Oke deh, daripada lama-lama, mending kita fafifu was was was. Bangsa Hutt adalah makhluk yang berbentuk seperti siput tanpa cangkang, memiliki mulut yang lebar, serta berlengan pendek dan gemuk. Berdasarkan informasi dari buku Master and Apprentice, Hutt punya 3 buah paru-paru. Mereka tegap dan berotot, dilengkapi dengan kulit yang tebal. Mata mereka seringkali berair, dan enggak terlalu bisa berekspresi melalui wajah. Makanya kita nggak pernah lihat Hutt ikut pantomim. Ekor mereka terhubung dengan kerangka tulang belakang yang membuat para Hutt bisa menggerakkan tubuh mereka. Bangsa Hutt saat masih kecil berukuran bahkan kurang dari setengah meter. Imut juga sih waktu kecilnya. Menurut buku Droidography, Hutt tuh jarang banget ada yang sehat. Beberapa Hutt mengalami kelainan genetik yang menyebabkan kulit mereka kerap kali kehilangan pigmen dan cenderung terkelupas. Menurut Star Wars Old Republic, planet aslinya Hutt adalah Farl. Namun mereka berpindah saat terjadi konflik yang ada di bagian ketiga. Silahkan kalian cek timestamp di bawah. Planet asli tempat tinggal para Hutt setelah Farl adalah Nalhutta, atau lebih sering disebut planet Hutta. Planet ini merupakan planet bersuhu tinggi dan beberapa tempatnya ditutupi dengan rawa-rawa serta memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Lingkungan planet ini cukup merepresentasikan planet yang cocok ditinggali oleh para Hutt. Dulunya, planet ini dipenuhi dengan kota-kota padat. Namun, selama kejadian di High Republic, yang mana merupakan Drengir Crisis, membuat planet ini jadi dipenuhi hutan eksotis hingga sampai saat ini. Apa itu High Republic? Kalian silahkan lihat video yang membahas buku Light of the Jedi. Aku udah buatin videonya. Bulannya planet ini disebut Narshada. Dan tempat ini kerap kali jadi penginapan para tamu luar planet yang hendak berurusan dengan para Hutt. Berkat para Hutt, planet ini memerankan peran penting dalam bisnis shadow economy di galaksi serta teritori Hutt. Bangsa Hutt terbagi ke dalam beberapa keluarga yang disebut sebagai Kajidik. Tiap Kajidik memiliki lambangnya sendiri-sendiri, dan ini tergambarkan di tubuh tiap spesies Hutt. Ada banyak Kajidik yang menjadi filosofi dari bangsa Hutt. Namun, ada beberapa Kajidik yang sangat familiar di telinga kita. Dikarenakan ada banyak karakter hebat yang berasal dari sana. Kajidik yang paling terkenal adalah Desijik dan Besadi. Kedua keluarga ini paling sering memimpin puncak rantai para Kajidik Hutt lainnya. Jabba sendiri merupakan anggota Desijik. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tato yang berada di tubuhnya Jabba. Karena banyaknya Kajidik beserta kepentingan mereka yang ada, para Hutt membentuk Dewan Agung Hutt untuk mengakomodir keinginan tiap keluarga, sehingga tak menimbulkan konflik antar keluarga seperti yang pernah terjadi dulu. Mirip dengan penguasa di abad pertengahan, semakin kaya seseorang, maka akan semakin banyak lemak di tubuhnya yang menggumpal. Hal ini pula yang terjadi dengan para Hutt. Mereka menunjukkan betapa gemuknya mereka, yang berarti mereka tak harus melakukan banyak hal selain menyuruh para bawahannya. Sehingga berlomba-lomba menjadi gemuk dan berlemak merupakan motivasi dari tiap pemimpin sindikat kriminal Hutt.
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita nampaknya perlu mundur ke beberapa abad sebelum Battle of Yavin, alias sebelum film A New Hope-nya Star Wars, di mana Jabba the Hutt pertama kali diperlihatkan. Awalnya, para Hutt hanya makhluk biasa yang tinggal di suatu planet hingga suatu ketika mereka menemukan teknologi perjalanan antar galaksi. Mereka memanfaatkan teknologi ini untuk membantai dan menaklukkan planet-planet serta sistem lain yang spesiesnya masih primitif serta belum terlalu mengenal teknologi. Meskipun bentuk tubuh mereka seperti siput yang penuh lemak, dengan latihan yang sederhana, mereka dapat mengubah lemak ini menjadi otot dan mampu bergerak dengan cukup cepat. Ditambah lagi, teknologi yang mereka miliki mampu meningkatkan kemampuan fisik mereka menjadi berkali-kali lipat. Cara Hutt bertempur bila tak menggunakan senjata, seperti cara ular bertarung. Mereka mengunyah secara utuh musuh mereka dan mampu menghasilkan serangan yang cukup besar melalui ekor mereka pula. Ditambah, pada masa peperangan, mereka cukup brutal dan mengakibatkan banyak spesies yang menuju kepunahan. Para Hutt kemudian merevolusi pasukan mereka, ditambah dengan pasukan budak yang mereka dapatkan atas penaklukan planet-planet lain. Akibat penaklukan ini, Hutt dengan cepat mampu membangun kekaisaran mereka di wilayah Outer Rim. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para Hutt, mereka berfokus pada bidang komersial alih-alih bidang militerismenya. Hal ini menghasilkan multiplier effect yang mampu mendorong perekonomian Hutt menjadi cukup maju dan menjadikan mereka semakin kaya. Dengan keserakahan yang tak kunjung sampai ke titik puncaknya, para Hutt mulai saling menyerang ke spesies mereka untuk memperebutkan sumber daya sehingga terjadi perang saudara antar Khajidik yang mengakibat planet mereka Fall tak layak huni lagi. Sehingga para Hutt yang selamat berpindah ke Nehuta di Hutt Territory dan membangun Dewan Agung Hutt yang diisi oleh para Hutt dari berbagai Khajidik. Dewan Agung ini tadi berfungsi mengakomodir keinginan dari tiap Khajidik dan sindikat tanpa menimbulkan konflik terhadap Khajidik lain, sehingga bisa disebutkan Dewan ini bersifat netral. Setelah berakhirnya Perang Saudara, para Hutt yang masih memiliki cukup sumber daya membangun sindikat kriminal bawah tanah mereka sendiri dan menyewa para tentara bayaran untuk menjaga wilayah mereka. Dengan harapan hidup berabad-abad lamanya, Hutt mampu memanfaatkan pengalaman dan koneksi mereka ke sindikat lain sehingga mampu memperluas dan melambungkan market share-nya mereka. Kesimpulannya, kenapa Hutt seperti Jabba ini bisa sangat ditakuti? Ini disebabkan privilege masa lalu bangsa mereka yang cukup panjang tadi, dan kemampuannya memanajemen kekuasaan itu di planet Tatooine dan wilayah sekitarnya, sehingga Jabba mampu memiliki pengaruh yang cukup besar atas banyak spesies yang ada di semesta Star Wars. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua, para Padawan, tidak berurusan langsung dengan sindikatnya Hutt. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Silahkan kalian komen di bawah, kita bakal bahas apa lagi setelah ini. Baiklah Padawan, may the Force be with you.